Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Ya baik siang ini, siang yang berbahagia ini Jumat berkah. Alhamdulillah kita akan melakukan perdana diskusi bersama abangda kita yang merupakan ketua umum pertama Himagri. Selain itu juga beliau ini yang mana adalah wisadawan terbaik di periode pertama pada tahun 2016 dan juga sebagai inisiator mendirikan kembali himpunan kita ini bersama dengan rekan-rekan abang dan yang lainnya. Dan juga sebagai delegasi yang membawa himpunan ini ke Popma Sepi pada tahun 2016. Pada saat berdiri himpunan ini memang gencar melakukan kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan semangat kawan dan juga memajukan himpunan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, Dewa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Dah? Alhamdulillah, seperti biasa, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke Bang, jadi kita langsung masuk ke topik kayaknya nih Bang Dah. Ada beberapa poin yang harus kita tanyakan ini sama Bang Dah kita yang pernah menginisiator himpunan kita ini. Mungkin yang pertama kita ingin tanyakan dulu, apa sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya himpunan kita ini, Himpunan Mahasiswa Agribisnis, HUMSU, dan juga siapa-siapa saja sih tokoh-tokoh kita yang ikut menginisiator mendirikan kembali himpunan kita ini. Silakan Abang. Oke, baik. Terima kasih atas waktu, kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam, saya sapa dulu dengan salam Himagri, salam Himagri, salam Himagri, Agribisnis Jaya. Himagri Jaya. Ya, bagus. Jadi nanti kalau saya menggunakan bahasa-bahasa lapangan sedikit, nggak masalah ya. Karena sudah terbiasa di lapangan. Kalau ditanya apa yang melatar belakangi berdirinya Himagri ini, sebenarnya jawabannya ini, pertanyaan ini membutuhkan banyak jawaban. Jadi singkatnya, yang melatar belakangi terbentuknya Himagri ini adalah tuntutan dari kondisi pada masa itu, di mana di tahun 2015 Himagro hanya relasi sampai ke nasional. Ada salah satu senior di Himagro yang menggerakkan kami, menunjukkan kami ada kegiatan Himagri yang sejenis dengan kegiatan dilakukan Himagro. Pertama itu di Riau. Beliau merekomendasikan di Riau, tepatnya di UIN. Nah, karena kita nggak punya wadah, untuk berangkat ke sana itu harus punya wadah. Nah, pada masa itu senior Himagro cerita ke kami, saya, kemudian ada Abang David, ada Abang Dareja, Abang Daoloan, yang kebetulan pada masa itu ada di Sekret IMM. Cerita kepada kami terkait dengan adanya kegiatan Himpunan Mahasiswa Agribisnis yang dilakukan di UIN Pekanbaru, tetapi kita nggak bisa berangkat karena kita nggak punya wadah pada masa itu. Nah, karena terbentur kita nggak punya wadah, dari situlah kita berpikir bagaimana kalau kita mengaktifkan kembali nih ceritanya ya, mengaktifkan kembali atau recovery, mengaktifkan kembali himpunan yang sudah hampir 4 tahun kurang lebih tidak bergerak atau sama sekali vakum. Sebelumnya pada tahun 2012 ketika kami masuk kuliah itu ada pemilihan, cuman
beriring berjalannya waktu tidak berjalan dengan baik himpunan itu, sehingga vakum. Dan di 2016 lah kami berpikir bagaimana kita mengembalikan lagi, mengaktifkan lagi himpunan ini dengan nama Himagri, Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Itulah yang melatar belakangi terbentuknya Himagri. Nah, ini yang menarik. Tokoh-tokoh di balik terbentuknya Himagri ini sebenarnya nggak ada satu tokoh yang paling utama. Kalau di perlakonan peran, nggak ada yang antagonisnya, nggak ada yang protagonisnya, dan nggak ada peran utamanya. Di sini semuanya adalah memiliki peran yang penting. Jadi semua semua anggota di periode 1 itu adalah tokoh berdirinya Himagri. Himagri ya, Bang. Ya. Semua tokoh yang ada di periode 2015-2016 adalah tokoh yang melatar belakangi berdirinya Himagri. Mulai dari ketua, sekretaris umum, bendahara umum, ketua bidang-bidang, semuanya adalah tokoh-tokoh yang melatar belakangi berdirinya Himagri. Saya sebutkan satu-satu. Ada sekretaris pada masa saya, Fadullah Jamali, bendahara Kuje Fatul Husna, kemudian ada Wakil ketua bendahara 1, Dahlia Nasution, kemudian bendahara 2. wakil ketuanya belum apa enggak? Wakil ketua. Wakil ketuanya ada Faisal Sofianja, saya kelupaan dia, benar. Kemudian kita lanjut ke bendahara 2, ada si Devi. Kemudian ketua administrasi pada masa itu namanya ketua administrasi ada Oloan, Nur Lubis, dan Coki Pradana. Kemudian ketua bidang kader yang membentuk kegiatan Makassar, manajemen kepemimpinan dasar itu ada Abang David dan Amarul. Kemudian ada ketua bidang kesenian dan olahraga ada Abang Dadian. Kemudian ada Diageng Trisna. Kemudian ada media informasi dan komunikasi. Nah, yang saat ini di belakang layar kita ini ada Eko Priyadi dan ada Nona. Nah, Nona gadis cantik yang kita miliki pada masa itu. Kemudian ada juga bidang ekonomi dan kewirausahaan, itu diisi oleh Ariska, merupakan Ariska. Iya. Dan Ade Triana Dewi. Dan yang terakhir adalah bidang keilmuan ada diisi oleh Abang Dareja dan itulah tokoh-tokoh di balik sejarah berdiri di 2015. Singkat ceritanya, Himagri berdiri dilantik di bulan 7 pada tanggal 13. Nah, jadi bulan ini merupakan bulan kelahiran Himagri. Iya. Seperti itu, Saudara Abdoni. Ya, terima kasih ya Bang Da. Mungkin cukup jelas penjelasannya Bang Da. Lanjut kita ke beranjak ini ya Bang Da. Ini ibaratnya banyak pertanyaan ini ya Bang Da. Kita lanjut yang kedua ini. Mengenai ini kepada proses ya Bang Da. Jadi bagaimana sih proses berdirinya himpunan kita yang lagi? Kita nggak mungkin kan ada organisasi ini nggak ada prosesnya dulu. Tentu ada waktu bagaimana sih proses pembentukan di awal. Bagaimana lebih pada prosesnya gitu Bang. Mungkin ada cerita yang panjang sini suka dukanya. Kalau dilontarkan pertanyaan bagaimana proses berdirinya Himagri ini, wah ini seperti membuat sejarah ini. Jadi saya ceritakan saja secara singkat. Proses berdirinya Himagri itu sampai dengan kita sudah disnatalis nanti ini yang ke-5. Ya, Bang Da. Jadi saya dipilih sebagai ketua itu pada bulan April atau Maret 2015. Iya, bulan April ya, Bang. Tepatnya pemilihannya itu di pelataran masjid
UMSU, kita dikumpulkan dari perwakilan delegasi masing-masing, kelas yang ada di agribisnis pada masa itu. Kandidatnya ada 2, saya kebetulan dengan satu lagi adalah, saya lupa kandidat satu lagi siapa. Yang pasti pada masa itu kandidatnya Muhammad ada Dian. 2. Dari cerita Bang Eko, Muhammad Dian katanya. Muhammad Dian itu adalah orang kita juga yang mengisi di bidang seni dan olahraga. Oh, dulu saingannya juga. Jadi dia orang kita juga jadi saingannya Bang Da ya? Iya. Jadi Bang Dian itu naik. Kebetulan kami sama-sama naik. Cumannya dari 23 suara dari perwakilan masing-masing lokal, 20 diantaranya itu milih Abang sebagai ketua Himagri dan 2 orang memilih Bang Dian. Jadi secara hitungan suara, saya terpilih menjadi ketua. Namun, ada segelompok golongan atau organisasi yang tidak sepaham dengan hal itu. Dianggap ada permainan di dalamnya, padahal kita sudah melakukan prosedur yang benar, kita ajukan surat ke masing-masing lokal untuk menghadiri proses pemilihan itu, namun ada sedikit orang-orang atau sekumpulan orang yang tidak sepaham dan tidak menyetujui. Konflik itu akhirnya berjalan 4-5 bulan, sekitar 4-5 bulan baru kita dilantik. Kita buat SK-nya. Nah, di tanggal 13 Juli 2015 adalah tanggal lahirnya Himagri kita tetapkan, berkaitan dengan keluarnya SK dari fakultas atau jurusan. Sampai di situ proses Himagri sudah diakui secara internal oleh kampus. Nah, tidak sampai di situ saja, karena kita nggak cukup dengan pengakuan dari pihak jurusan dan pihak fakultas. Bagaimana kami berpikir, tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang ada di periode pertama tadi, mengembangkan agar Himagri ini bisa dikenal secara nasional dan dikenal juga familiar di kalangan universitas. Kami buat kegiatan yang kami buat itu pertama adalah kegiatan yang membuat kami, orang-orang di dalamnya merasa nyaman dulu. Merasa nyaman dan timbul rasa ownership. Itu yang kami terapkan di periode pertama. Ketika seseorang udah punya rasa ownership, maka dia akan mengorbankan, merelakan sedikit waktunya, tenaganya, pikirannya untuk organisasi yang kita buat ini. Setelah kami lakukan beberapa kegiatan, kami pun masuk ke kegiatan nasional. Nah, itulah kegiatan pertama kita, Himagri di Munas di Padang. Setelah di Padang, kita ikut juga Mukernas di Jogja. Kemudian, lepas periode pertama, banyak delegasi kita kirimkan seperti Eko Priyadi kita kirimkan ke Borneo, Kalimantan. Ya, Borneo, Kalimantan. Kemudian, banyak lagi, ada Devi, Amarul, Fatih kita kirimkan ke Kota Palembang, ke Aceh, dan kita pun di awal periode pertama, kita mengikuti lomba karya ilmiah LKTI di Unsia, Aceh. Ya, Aceh Unsia ya, Bang? Unsia. Ya, nah, pada masa itu kita kirimkan Ridho Afandi, Ridho Akmal, Bang, Akmal. Saya ingat Akmal kemarin. Kasim Tanjung. Yes. Kemudian satu lagi adalah Ridho Ilahi ya, saya nggak. Ada 3 orang memang, satu lagi siapa Bang? Cuma yang kita ingat selalu ya 2 itu yang. Ada 3 orang, abang lupa namanya, satu lagi Ridho Afandi, Akmal Kasim Tanjung, sama satu lagi lupa Bang. Jadi kebetulan kita kirimkan mereka padahal mereka baru semester 3 pada masa itu. Dan alhamdulillahnya
mereka menorehkan prestasi, mendapat harapan terbaik 1 di sana. Nah, disitulah proses kita memperkenalkan Himagri di kancah nasional maupun di kancah universitas sendiri. Berjalannya waktu, proses pun berjalan, kita buat kegiatan. Pertama tadi kita sudah buat kegiatan yang have fun, menimbulkan rasa ownership dulu. Setelah itu baru kita masuk kegiatan-kegiatan akademis. Nah, pertama tadi memang kita buat kegiatan yang have fun dulu, baru kedua, langkah kita adalah membuat kegiatan yang berkaitan dengan akademis kita, yaitu di bidang agriculture ataupun pertanian. Kita buatlah yang namanya sekolah lapangan. Nah, itu sekolah lapangan pertama. Kita ajak mahasiswa-mahasiswa pertanian, terkhususnya agribisnis, untuk sekolah lapangan. Pada masa itu kegiatannya, kita ada bajak sawah, tanam padi, dan penyuluhan. Itu di Kampung Kolam ya Bang Dea? Kampung Kolam, ya, Tembung ya? Di Tembung, ya benar sekali. Dan di situ dihadiri juga oleh sekretaris jurusan kita, yang sekarang sudah menjadi wakil dekan 3. Ya, Pak Tamrin, ada juga ikut Bu Desi Ardila selaku Sekjur Ilmu Teknologi Pangan, ada juga ikut ada dua dosen kita yang ikut ke sana. Setelah sekolah lapangan, ada yang namanya Bakti Tani, yang berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan kita. Kemudian kita buat lagi kegiatan kunjungan ilmiah dan lain sebagainya. Itulah proses-proses yang dilakukan kami selaku periode pertama di Himagri. Seperti itu proses terbentuknya Himagri, Saudara Abdoni. Jadi ada suka dukanya juga ya Bang Dea. Memang cuma lebih banyak sukanya kayaknya ya, karena dibuat buat enjoy ya Bang Dea. Nah, jadi kita ini masuk kalau suka duka kalau suka dukanya banyak sekali, terutama sukanya, karena memang kita memang komitmen untuk have fun dulu di periode pertama, saling menyatu dan melebur dulu. Namun ada juga dukanya. Dukanya adalah pada masa itu memang kita kesulitan untuk membangun komunikasi ke pihak rektorat, karena kita himpunan baru, sebenarnya bukan baru, recovery tepatnya saya bilang, dari yang lama mati menjadi hidupkan kembali rasa trust tadi, kepercayaan pihak universitas, pihak fakultas kan belum ada. Biasa, sesuatu yang baru tumbuh itu kan dia harus menunjukkan keindahannya. Kalau di tanaman, kalau dia tumbuh harus ditunjukkan hijau daunnya, kemudian kuatnya akarnya, serta kokohnya batangnya, harus dilihatkan dulu kepada orang. Baru orang akan melirik, oh ternyata itu bibit unggul. Nah, seperti itu juga yang kami alami di Himagri periode pertama. Namun begitupun, karena kami yang berada di periode pertama adalah orang-orang yang sudah memiliki latar belakang organisasi sebelumnya, sehingga kami pun tahu bagaimana melangkahkan Himagri ini menjadi lebih dikenal, walaupun banyak angin, topan, badai yang datang, tapi Himagri tetap kuat. Nah, itulah kelebihan kami, kebetulan pada periode pertama. Kami latar belakangnya adalah orang-orang yang sudah berorganisasi duluan sebelum membentuk Himagri ini. Seperti itu. Gitu, Bang. Oke. Baik, Bang Da, ini selanjutnya Bang Da, kita tahu pasti dalam organisasi dibentuk ada harapan-harapan yang ingin yang diinginkan. Jadi apa harapannya sih Bang Da setelah organisasi ini dibentuk pada pendiriannya? Apa harapannya, ya harapan didirikannya dan juga harapan ke depannya itu seperti apa Abang Da? Baik, kalau berbicara dengan harapan, pastinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, dan proses apapun yang kita capai nanti, semuanya
ada sesuatu yang kita harapkan. Nah, saya dan teman-teman di periode pertama Himagri 2015 awalnya mengharapkan bagaimana Himagri bisa berjalan terus walaupun kita sudah wisuda, walaupun kita sudah bekerja, dan walaupun kita sudah menikah. Itu harapan kami. Himagri tetap ada walau kami periode pertama tidak ada. Dan alhamdulillahnya Himagri saat ini masih ada dan terus ada dengan eksistensinya menjadi himpunan nomor 1 di universitas. Itu yang menjadi kebanggaan saya. Dan saya apresiasi buat periode-periode setelah saya dan sampai saat ini ada periode-periode ke-5 dan ke-6 nanti, atas semangatnya, atas konsistensinya, dan atas girohnya untuk membawa Himagri, membangun Himagri menjadi lebih besar lagi. Harapan kedua kami, Himagri ini bisa bersinergi, bisa bersaling kerjasama, kolaborasi dengan pihak jurusan, utamanya agribisnis ya, kemudian pihak fakultas pertanian, dan pihak universitas untuk mengembangkan, menyebarluaskan tridharma perguruan tinggi kita. Itu dua harapan utama yang kami harapkan. Oke Bang Dan, jadi memang banyak harapan yang kita inginkan di himpunan kita ini, karena memang salah satu keunggulan kita di internal kampus gitu ya Bang Da. Ya. Jadi ini Bang Da, ada lagi pertanyaan kita. Tentunya untuk menjalankan organisasi ini, kalau tak semangat, lempoh organisasi ini kan gitu Bang Da. Ya, benar. Jadi apa sih semangat yang ada pada dalam diri abangan kita sebelumnya, yang mana itu para inisiator lah kami sebutkan. Apa sebenarnya Bang yang menjadikan semangatnya? Silakan Abang Da. Baik. Kalau semangat, seperti saya bilang di awal tadi, kami orang-orang yang berada di periode pertama itu sudah tertempa dahulu di organisasi kampus, organisasi besar di kampus. Ya, itu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian ada organisasi kampus lagi, ada yang ikut di Tapak Suci, ada yang ikut di karate, Abang Daeko, Abang Daolowan di Tapak Suci, Abang Dadi Ageng juga di Tapak Suci, ada juga yang ikut di PIKM Syahada, dan banyak lainnya. Jadi, semangat yang kami timbulkan itu adalah semangat solidaritas. Cara kami menimbulkan semangat ini, giroh ini, seperti sama halnya dari awal sampai akhir, adalah saling ketemu, sering berkomunikasi, dan sering tatap sapa. Kalau saya pribadi, ketika saya menjadi ketua, bertemu dengan jajaran saya pada masa itu adalah semangat saya untuk datang ke kampus. Jadi saya ke kampus ada tujuan saya, bukan hanya sekedar belajar, datang, tapi untuk bersosialisasi dan mengembangkan diri saya, bertemu dengan jajaran-jajaran saya di Himagri. Nah, kalau saya pribadi. Nah, kebetulan kami juga di Himagri pada masa itu tidak hanya ketemu di waktu Senin sampai Sabtu. Di hari Minggu pun kami cari sesuatu yang bisa membuat kami ketemu. Nah, kami buatlah rapat pembentukan panitia. Disitulah mulainya. Weekendnya di masjid ya, Bang Daya? Iya. Weekend di masjid. Jadi tempat favorit kita itu adalah di pelataran masjid sebelum direnovasi sekarang. Iya, betul, Bang. Saya juga pernah sering dulu nengok, Bang. Nah, itu dia. Jadi, kami ketemu walaupun di hari Minggu. Kalau bicara semangat, ada dua orang yang harusnya jadi narasumber membicarakan terkait dengan bagaimana menjaga semangat Himagri dari awal sampai akhir. Itu ada sekretaris bidangnya Eko Priyadi, Nona Audina Harahap, serta Ariska.
Nah, mereka ini adalah kalau kita bilang bintangnya di Himagri, Oh, pemacu semangat ya Bang Da ya. bintangnya di Himagri, cantik, oke. Kemudian brandnya juga mantap ya kan. Kemudian sosialisasinya bagus, makanya perlu diundang mereka untuk bagaimana mempertahankan semangat dari awal sampai akhir. Nah, mereka menjadi narasumber juga perlu ini. Perlu dicatat ini. Karena mereka kita catat berlatar belakang adalah orang non-organisasi sebelumnya. Mereka adalah bukan orang non-organisasi sebelumnya. Tapi mereka mampu bertahan dan bahkan aktif di setiap kegiatan kita. Itu dia. Kalau semangat dari saya, kuncinya adalah semangat saya bertemu dengan jajaran saya pada masa itu. Oke Bang. Jadi untuk dari pertanyaan reporter ini Bang, kalau dari kami pribadi yang kami susun, sebenarnya udah habis. Itu aja sih yang mau kita tanya-tanya. Jadi setelah kita tanya tadi di grup keluarga, ada yang ingin bertanya, yaitu saudari kita Ismi Nur Ulina Tarigan. Apa sebenarnya tipsnya kita untuk mudah berurusan dengan pihak kampus supaya Himagri ini lebih bisa sinergi dan terkontrol ke depannya gitu Bang. Apa sih sebenarnya tipsnya gitu untuk memudahkan urusan? Nah, kalau ditanya urusan dalam bidang apa dulu ini? Dalam bidang akademik, urusan dalam bidang organisasi, atau urusan dalam bidang lain-lain ini? Urusan dalam bidang apa nih? Dalam bidang organisasi ya Bang Daul. Dalam urusan di bidang organisasi. Karena kita kan skupnya kita Himagri organisasi itu Bang Dan. Ya, baik. Jadi, kalau kita biar gampang berorganisasi, kemudian organisasi kita juga bisa diterima di pihak lingkup fakultas, jurusan, dan kampus, yang pertama ciptakan dulu trust yang saya bilang tadi, kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan itu dengan cara bagaimana? Seperti saya bilang sudah di awal, buat prestasi, buat kegiatan yang berkaitan dengan akademik, yang melibatkan jurusan dan fakultas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita berikan trust, menimbulkan trust, memberikan kegiatan yang berpengaruh dan positif, bangun relasi, komunikasi. Jadi, komunikasi yang paling efektif itu adalah mendatangi objeknya, berkomunikasi dengan objeknya, dan bangun harmonisasi dengan objeknya. Nah, kalau organisasi kita, Himagri, objek kita adalah jurusan fakultas. Nah, kita harus berkomunikasi dengan jurusan, bersinergi. Kegiatan apa yang mampu mengembangkan mahasiswa-mahasiswa agribisnis utamanya. Nah, kegiatan-kegiatan apa, program-program apa yang mampu membawa mahasiswa agribisnis memiliki daya saing. Dan bukan hanya pengurus Himagri yang harus berdaya saing, tetapi mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian UMSU harus memiliki daya juang dan daya saing. Nah, setelah mereka memiliki daya juang dan daya saing, barulah kita rangkul mereka. Wadah kita inilah untuk mengarahkan bakat, potensi, dan minat-minat dari mahasiswa itu. Nah, setelah kita berkomunikasi dengan pihak jurusan, fakultas, nah dari situlah mereka memiliki trust, kepercayaan kepada Himagri. Setelah mereka memiliki trust, urusan internal maupun eksternal terkait dengan organisasi, mudah-mudahan bisa lancar karena mereka sudah percaya dengan wadah ini. Seperti itu. Memang lebih supaya apanya kita kembali membangunkan kepercayaannya dulu ya Bang Da ya. Itu yang sangat berpengaruh Bang Da. Kalau kita nggak dipercaya memang kita ya bagaimana kita melakukan satu pekerjaan ya kan. Ya, betul. Tentunya ibaratnya kita mau dikasih amanah ya ragu-ragu nanti nanti kita kasih sama si Fulan ya belum tentu dikerjakan dengan bagus karena tidak ada rasa kepercayaan itu ya Bang Da. Ya, betul. Nah, juga selanjutnya ini ya Bang Da,
yang diharapkan kawan-kawan ada juga diminta apa sih motivasi dan semangat apa yang ingin apa supaya tujuannya kawan-kawan yang di himpunan saat ini mempunyai semangat yang sama, tujuan yang sama, supaya tujuan kita berhimpunan itu bisa sama. Dan juga tanpa nanti tujuannya ini ikhlas gitu Bang dah. Apa sebenarnya apalah motivasi yang bisa kita berikan. Supaya tujuannya ini betul-betul murni karena ingin berproses gitu Bang dah. Baik. Perlu juga saya sampaikan, yang namanya organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, kebetulan kita di Himagri sudah memiliki tujuan, sudah punya AD dan ADRT sendiri. Iya, benar Bang. Nah, bagaimana Bang biar kita semuanya di dalamnya memiliki tujuan yang sama? Sementara kita di dalamnya, orang-orang di dalamnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang latar belakangnya dari akademis, walaupun kita semuanya bidang akademis, artinya kita adalah orang-orang yang kuliah, yang menimba ilmu dan terdidik gitu ya. Tapi kita tidak memungkiri di dalam wadah kita ini, Himagri ini, ada yang memang bisa di akademis, ada yang di eksternal kampusnya bagus, ada juga yang di bidang seninya bagus, ada juga yang di bidang media komunikasinya bagus. Nah, semuanya punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, wadah inilah yang menyatukannya. Makanya di Himagri juga kita punya banyak bidang-bidang. Bagaimana Bang menyatukannya gitu? Kesemuanya itu gimana menyatukan biar sama? Caranya seperti ini. Hindari egoisme yang pertama. Ini harus dipahami oleh semua orang atau semua jajaran yang ada pada organisasi tersebut. Hindari egoisme. Bukan berarti tidak boleh berdebat ya. Berdebat itu adalah seni dalam mempertontonkan aspirasi masing-masing orang ya. Berdebat itu adalah seni. Namun di dalam berdebat itu juga ada punya tata cara dan aturan. Hindari egoisme. Kalau kita dikritik, kita harus terima. Ya kan? Kalau kita diberi tanggapan, kita harus mendengarkan. Dan kalau kita disanggah, kita harus terima. Nah, tidak harus menerima semuanya, kita juga harus saja punya feedback, umpan balik. Nah, dari komunikasi yang tadi, mana yang perlu kita terima, mana yang masih perlu kita diskusikan lagi, dan mana yang tidak perlu kita terima, agar tidak terjadi egoisme tadi. Nah, selain egoisme, yang kedua adalah harus menimbulkan rasa cinta terhadap sesama. Kekeluargaan itu harus dibangun. Makanya moto Himagri ini adalah, iya benar, di Himagri adalah berteman lebih dari saudara. Bayangkan ya, benar Bang, benar. Ya, berteman lebih dari saudara. Jadi memang benar, moto itu memang benar adanya. Kadang teman itu lebih dekat dan lebih baik daripada saudara kandung kita sendiri. Nah, seperti itulah harusnya kita di Himagri. Ya, Bang. Anggap semuanya jajaran kita itu adalah saudara kita, teman kita, dan rekan kita untuk sama-sama berjuang. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menghindari yang namanya diskusi, ya. Karena kalau kita menghindari ke diskusi-diskusi, kita bakalan menjadi orang yang apatis. Kalau kita sudah apatis, kita tidak akan peduli dengan himpunan ini, kita juga tidak akan peduli dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya, hadirilah majelis-majelis diskusi yang bisa mempererat kita dengan keluarga Himagri ini satu dengan yang lain. Dengan cara 3 hal tadi, kita akan terima satu sama dan yang lain. Kalau ada perbedaan itu indah, perbedaan itu menyatukan sebenarnya. Perbedaan itu membawa rahmat. Ya kan? Jangan perbedaan menjadi perpecahan, makanya hindari egoisme tadi.
setelah kita semuanya menganggap sama dan kita paham, oh, berdebat itu untuk memajukan Himagri. Berdebat itu untuk mengembangkan Himagri. Berdebat itu untuk melatih kesabaran saya. Dan berdebat itu untuk mengembangkan wawasan berpikir saya. Seperti itu. Iya, yes. Memang cukup komplit ya Bang Dea. Karena memang ibarat kalau kata Anies, tanpa narasi tiada aksi kan gitu Bang Da. Kalau aksi tanpa Ya, narasi, benar sekali. apa dia? Amburadul bahasanya. Kayak gitu dia Bang Da. Jadi kalau kita, Aur-auran. iya, kalau ada diskusi, kita ada narasi, perancangan, pasti teknisnya teratur dia Bang Da. Insya Allah ya kan? Ya, Oke seperti Bang Da. itulah Jadi, kira-kira. jadi Abang Da, sudah di habis pertanyaan kita nih untuk Abang Da nih. Iya, Jadi, terima kasih. jadi, jadi Bang mungkin gitulah dulu ya kan Bang. Mungkin agak banyaklah kekurangan konsekuensinya. Ya mohon maaf lah Bang, masih amatiran. Perdana nih Bang. Nggak apa-apa. Ya, Statement. terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya, kepercayaan serta keluangan waktu dari teman-teman, adik-adikku, serta rekan-rekan yang pernah bergabung di Himagri, yang pernah sama-sama berjuang dan pernah sama-sama merasakan nikmatnya berada di Himagri. Semoga diskusi kali ini bisa menambah semangat serta giroh kita lagi ke depannya, bukan hanya untuk organisasi di Himagri, tapi untuk keseharian kita. Kemudian, apa yang kita diskusikan ini ada Himagri terutama, khususnya buat pengurus-pengurus yang saat ini menjabat sebagai pimpinan harian Himagri. Dan terakhir, terima kasih saya ucapkan buat moderator hits zaman now, Ya Bang. Abdoni Sitorus, yang telah membawa dan membimbing acara ini hingga selesai, dan Magri ini. Terima kasih buat sehat selalu, dan Amin. tetap jaga kesehatan, berlindung kepada Allah. Saya akhiri dengan salam Himagri, salam Himagri, salam Himagri, agribisnis jaya. Jaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Da. Oke, jadi buat rekan-rekan dan juga kawan-kawan YouTube dan juga saudara-saudara di Himagri, tadi kita sudah bincang-bincang dengan inisiator kita, salah satu inisiator lah kayak bilang, karena beliau tadi menyampaikan yang merupakan periode awal adalah merupakan orang-orang inisiator untuk mendirikan kembali organisasi di tingkat HMJ, yaitu Himpunan Mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi ada beberapa hal yang boleh sampaikan mengenai tadi disampaikan bagaimana proses berdirinya, apa kendalanya. Jadi cukup panjang proses yang dijalani, walaupun organisasi ini baru berdiri 5 tahun. Didirikan pada 13 Juli 2015 dan beliau adalah ketua umum pertama. Beberapa hal yang kami catat, mungkin belum semuanya, jadi silakan dengarkan videonya. Jika memang ingin mengadakan sesuatu supaya lancar dalam berorganisasi, bekerja dengan tim, hilangkan dulu ego, karena ego ini yang menyebabkan kendala bagi kita semua, karena ego ini ingin menang sendiri. Jadi hilang rasa kebersamaan. Jadi kita berorganisasi itu yang pertama adalah merasakan kita ini keluarga, merasa saling memiliki, dan juga kita sebagai ownership atau rasa memiliki pada organisasi itu supaya kita bagaimana memiliki tujuan yang sama di organisasi ini dan juga kemauan yang sama. Jadi mungkin itu saja. Untuk lebih lengkapnya silakan lihat video kita, like, share, and subscribe. Oke.
Karena saking semangatnya saudara-saudara, jadi mungkin begitu saja. Akhir kata, jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang masih kurang, silakan kasih masukannya melalui chat personal ataupun kritik langsung di komen. Jadi mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.